Jadi ini ya saya share screen aja supaya lebih cepat. Mudah-mudahan udah kelihatan. Jadi memang untuk mempersingkat supaya nggak lama ya. Jadi kemarin sudah saya buatkan terlebih dahulu biar nggak nanti pada saat saya ngajar saya isi menyusun lagi strukturnya. Tapi saya sudah buatkan sehingga tinggal saya menjelaskan struktur yang ingin saya bangun. Nah, yang fungsi yang pertama ini yang ingin saya jelaskan adalah ketika kita ada sebuah kondisi ya, sebuah kondisi atau mungkin kalian sudah belajar juga di mata kuliah penerapan komputer gitu. Jika ada kondisi atau dua kondisi atau lebih ya, biasanya ada dua kondisi. Kondisinya seperti apa, maka jika dia bagaimana dia akan menjadi A, jika dia lainnya dia akan menjadi apa. Jadi ada kondisi. Nah, saya ingin mencontohkan di sini, saya telah bikin sebuah struktur ya, sebuah struktur apa namanya, kira-kira seseorang yang memiliki perkebunan ya, seseorang yang memiliki perkebunan karet ya, walaupun ini sangat strukturnya, janganlah teman-teman lihat, Pak, ini kan harusnya begini, ini kan ya, jadi kita batasi ya, itulah namanya sistem, kita ingin batasi seberapa. Di sini saya ingin, kalau misalnya yang di TPB malah nggak ada nih bawahnya, jadi sampai jadi ini hanya segini aja. Yang di TPB saya jadiin contoh itu pakai PowerSim ya, dia hanya sampai sini, cuma strukturnya agak beda. Jadi begini, penjualan ini bahkan nggak ikut. Yang ada itu di TPB itu ini masuk strukturnya ini ini ini, bahkan hanya ini aja, sisanya itu hanya pengembangan karena ada sedikit perbedaan dari FanSim dan PowerSim. Ketika kita menggunakan PowerSim gitu, struktur apapun yang kita bangun gitu akan diterima saja oleh si PowerSim-nya, dalam artian ketika ada satu gitu. Kalau di sini kita lihat kalau berakhir seperti yang hitam ini ya teman-teman, yang hitam saya tanda hitam. Ini kan ada satu yang tidak berperan, yaitu adalah getah karet kan. Getah karet ini tidak berperan karena dia tidak ada menjadi input ya, tidak memberikan feedback atau tidak menjadi input bagi elemen yang lain atau unsur yang lain. Nah, getah karet dia masuk ke sini, pohon karet dia masuk. Ini faksi penebangan masuk ke sini, faksi penebangan mempengaruhi pohon karet, sementara pohon karet juga mempengaruhi penebangan. Jadi seperti itu. Sementara tidak berfungsi adalah getah karet. Kalau di PowerSim itu bisa diterima karena memang kita hanya membatasi model kita seperti ini. Getah karet ini seharusnya ikut berpengaruh kemana. Cuma bisa dipahami itu di PowerSim. Cuma ketika di apa namanya di FanSim gitu. Kalau teman-teman nggak membuatnya sampai sini, misalnya nggak ada lagi tanda panah keluarnya, dia akan ada ditanyakan. Ketika teman-teman lakukan model, cek model ini, dia tidak apa namanya, jawabannya tidak oke gitu. Udah nggak mau. Nah, nggak seperti ini. Pasti dia akan masuk ke getah karet. Dia akan buka seperti ini, dia akan buka. Nah, dia akan kebuka begini dan ada tulisan di bawahnya, getah karet ini nggak ikut terlibat di dalam model gitu. Karena dia nggak berpengaruh kemana-mana. Itu kalau pakai FanSim. Makanya saya akali dengan seperti ini ceritanya. Ada seseorang yang memiliki pohon karet demikian pada tahun, jadi settingan modelnya adalah nanti saya share ini kalau teman-teman mau ya. Saya men-setting ini adalah ceritanya dari tahun 2010 sampai tahun 2050, kemudian time step-nya 1 dan unit for time-nya adalah tahun. Jadi ada tahun 2010, seseorang itu menanam pohon karet ya, katakanlah seseorang itu menanam pohon karet sebanyak 100 buah pohon karet ya. Katakanlah dia punya 100 buah pohon karet, yang mana pohon karet itu baru bisa menghasilkan getah karetnya itu setelah dia nanamnya 2010, setelah 10 tahun lah, ini katakan ini kan hanya asumsi aja ya, pada nanti kalau misalnya menggunakan ini ya silahkan teman-teman cek berapa sih usia karet itu sudah bisa diambil getahnya. Ceritanya setelah 2020, nah di atas 10 tahun barulah dia bisa diambil getah karetnya. Nah, jadi dia baru bisa menghasilkan pohonnya dari dia awal nanam 2010 itu, dia punya 2010 nanamnya mungkin 100 ya.
Dia bisa panen getah karetnya itu di atas tahun 2020 baru bisa. Kemudian yang mana setiap pohon itu nanti diasumsikan akan menghasilkan 15 kg getah yang bisa dimanfaatkan ya, getah karetnya. Dan memanfaatkan 15 kg. Berarti nanti teman-teman bisa membayangkan kalau misalnya dia punya 100 pohon, masing-masing ada 15 kg menghasilkan getahnya, sehingga getah karetnya yang bisa dihasilkan adalah berapa. Nah, di samping itu pohon karet ini juga nanti akan menuju sunset ya, atau tidak akan bisa dipergunakan lagi karetnya setelah dia di atas 40 tahun. Usianya dia sudah 40 tahun, dia sudah tidak produktif lagi, sehingga dia sudah bisa ditebang untuk dipergunakan kayunya. Jadi seperti itu, ditebang menggunakan kayunya. Ceritanya di sini, di mana setelah itu akan ditebang setiap tahunnya adalah setengah daripada jumlahnya. Jadi 0,5. Perbedaannya juga fansim sama power sim ya, yang setelah saya coba, mudah-mudahan saya nggak salah. Kalau di power sim itu kita langsung aja bisa menulisnya 50% gitu. Unitnya ini 50, ininya 50, unitnya persen. Hanya saja kalau di fansim setelah saya coba-coba memang nggak bisa, dan saya lihat contohnya di mana-mana biasanya dia menggunakan fraction. Fraction persatuan waktunya. Jadi memang 0,5 fraction per year ini sama dengan 50%. Jadi kalau kita samakan ini sebenarnya artinya sama saja 50%. Tapi kalau dia jadikan bentuk fraction atau fraksi, dia 0,5 per tahun. Kalau dia persen, misalnya di power sim 50%, jadi 50% per year. Jadi seperti itu. Setiap tahunnya akan ditebang setengahnya. Misalnya dia punya 100, berarti ditebang 50, nanti ditebang 25, jadi ditebang terus setengahnya setiap tahun. Nah, jadi seperti itu. Nah, sebenarnya selesai segitu aja teman-teman. Jadi karena di sini getah karetnya ini nanti ditanya ketika kita model cek model, kita ditanya, kita coba kembangkan sedikit ya. Unitnya juga sudah tak cek, unit ceknya juga sudah oke. Nah, jadi ceritanya si getah karet ini akan dijual dan penjualan getah karet itu semua. Jadi getah karet itu akan dijual. Makanya rumusnya dia sama dengan getah karetnya. Nah, jadi getah karet yang dihasilkan sama getah karet yang dijual itu seluruh getah karet yang dihasilkan. Sementara harga getah karetnya adalah sebesar 100 berapa nih saya bikin? 125.000 ya ceritanya ya, saya angka-angkanya ngawur-ngawur aja. Kalau misalnya yang benar ya silahkan dicek. 125.000 per kilo. Sehingga nanti periode penjualannya dia setiap tahun ya. Jadi 1 year. Jadi dia akan dijual setiap tahun. Jadi getah karet, sehingga pendapatan orang yang punya pohon karet itu akan mendapatkan pendapatan dari penjualan getah karet dikali harga getah karetnya dibagi dengan periode penjualannya. Nah, pendapatannya ini akan masuk ke dalam kasnya dia. Nah, yang mana kasnya ini, nah di sini kita tidak petakan ya. Penebangan ini sebenarnya bisa ada tanda panah keluar sebagai penghasilan, tapi di sini saya batasi enggak. Pengeluaran ini sebenarnya bisa dipetakan jadi banyak, cuma enggak. Kita pakai pengeluaran tetap saja. Nah, kita ingin lihat fungsinya. Pengeluaran tetapnya adalah sebesar 2 juta kan, 2E, 2 kali 10 berarti 2 juta kan. Per tahun ya, anggap aja dia 2 juta per tahun pengeluaran tetapnya. Nah, kalau berhenti di sini, kas ini dia tidak akan digunakan sama seperti getah karet. Makanya kita harus jalankan lagi, dia tidak berhenti, sehingga ceritanya dia akan menabung ya. Setelah kasnya itu dikurangi dengan pengeluaran, setelah dipotong dengan pengeluarannya dia 2 juta per tahun, maka dia akan nabung. Nah, nabung itu ada fraksi tabungan. Di sini ceritanya dari kas bersihnya dia akan tabung ke bank adalah 10%-nya. Jadi tabungannya dia adalah 10% daripada penghasilannya dia di sini. Setelah penghasilan bersih lah, setelah kas dikurangi pengeluaran, dia akan nabung sebesar 10%-nya. Nah, pada saat dia nabung, dia akan punya tabungan tentunya kan. Nah, punya tabungan yang awalnya 0 ceritanya. Awal tabungannya dia nggak punya, ini baru buka rekening kan. Dengan ada bunga. Bunga tabungannya adalah 6% per tahun. Nah, di sini dia baru bisa ada feedback kan teman-teman. Ini loop yang reinforce. Pada saat dia nyetor, kemudian dia nabung kan jadi tabungan, ada bunga. Nah, tabungan pertamanya dia berapa, dikali dengan bunga tabungan yang 6% tadi, didapatkanlah dengan nominal bunga kan. Jadi dia punya bunga, dan ini masuk lagi menjadi setoran kan, akan ditambahkan ke tabungan. Nah, disinilah dia ngelup, akhirnya semualah dia berputar di sini. Jadi tidak berhenti.
Itu kalau menggunakan FENSIM ya teman-teman, kalau menggunakan FENSIM sampai berhenti dia pasti akan tanya, akan bilang ada satu unsur kalian yang nggak kepake gitu. Jadi dia harus muter, harus ngeloop terus. Tapi beda dengan PowerSim. Kalau PowerSim dia langsung paham, memang ada satu mungkin yang kita ingin berhenti karena kita ingin batasi gitu. Tapi kalau di FENSIM nggak. Bisa sih dia akan ngeran gitu. Cuma ketika kalian cek model dia akan nggak akan oke gitu. Pasti akan ada jawaban. Tapi dia bisa ngeran. Dan modelnya itu tidak salah. Jadi dia tidak ikut berperan. Itu aja sih. Jadi seperti itu. Nah, inilah gambaran fenomena yang ingin saya sampaikan. Nah, di mana fungsinya if itu? Fungsi if itu ada di dua sini. Nah, tadi kan pohon karetnya ditanam tahun 2010. Pohon karetnya ditanam tahun 2010, tapi baru bisa dipakai itu 2020. Nah, sehingga sebelum tahun 2020 atau dari tahun 2010 sampai tahun 2020 kan nggak ngasilin getah tuh. Nah, di sana adalah kalau segi prosesnya namanya ada delay ya di situ. Ada delay dalam artian ada waktu menunggu ya, nggak langsung kita bisa dapatkan hasilnya. Tapi secara dia formulasi, dia itu adalah menggunakan formulasi kondisi. Formulasi kondisinya seperti apa? Di sini ada getah karetnya 15 kan. Karetnya ada 100. Nah, tinggal 15 kali 100. Getah karet dari 2010 sampai 2020 dia adalah 0. Tapi ketika di atas 2020 sampai 2050, karena kita simulasinya ini sampai dengan 2050 ya, saya setting di sini. Dia sudah bisa menghasilkan getah karet. Nah, adalah sebuah kondisi di mana dua kondisi. Di bawah 2020 dia belum menghasilkan, tapi di atas 2020 dia akan menghasilkan. Nah, disinilah yang masuk, saya katakan tadi, adalah fungsi daripada if. Ya. Caranya seperti apa? Di sini tinggal teman-teman lihat, di kolom sini tinggal pilih ya. If, then else. Nah, ini dia. Tinggal dicari di sini, karena memang kelemahannya FENSIM ya teman-teman ya, fitur versi gratisnya itu yang unlock itu lebih sedikit ketimbang PowerSim. Itu aja sih. Jadi rumus-rumusnya yang bisa dipakai itu agak lebih sedikit dibandingkan dengan yang PowerSim yang versi yang sama, yang gratisan gitu. Tapi kalau yang versi berbayarnya sama-sama lengkap, sama-sama bagus, bisa mensimulasikan apapun, rumus-rumusnya semua bisa kepake gitu. Tapi kalau yang versi student ya, istilahnya student version atau academic version ya, di PowerSim itu kita memang hanya untuk latihan aja, untuk kita di kelas aja, untuk praktikum segala macam. Jadi inilah dia. Jadi if then else. If then else itu akan ada di sini yang namanya, saya coba keluarin ya. Kayak gini dia. Nah, ada if then else, ada condition, ada on true, ada on false. Nah, jadi saya hapus ya, atau enggak saya biarin dulu. Jadi ada sebuah kondisi jika, nah inilah dia. If ada sebuah kondisi, jika ada sebuah kondisi. Nah, kalian tentukan kondisinya apa. Maka then, nah, then-nya adalah on true-nya. Jika kondisi yang kalian ciptakan itu terpenuhi, maka jawabannya adalah yang di depan ini. On true-nya apa. Tapi jika bukan kondisi itu atau lainnya, atau else-nya, dia akan on false-nya. Di sini. Nah, sekarang contohnya di sini. If then else, jika time, nah, kan kita berbicara waktu. Jika time di atas daripada 2020, nah kan baru tadi bisa dibilang setelah tahun 2020 dia baru bisa menghasilkan getah. Jika time, nah, getah karet itu, getah karet adalah jika dia di atas tahun 2020, maka getah karet itu adalah fungsi daripada perkalian dari getah karet yang dihasilkan setiap pohon atau fraksi getah karet yang tadi jumlahnya 15 kilo. Dikali dengan jumlah pohon karet yang jumlahnya 100. Nah, jika dia kondisinya di atas, ini dia kondisinya di atas tahun 2020, maka getah karet adalah ini, fraksi getah karet dikali pohon karet. Lainnya atau else atau hal yang lainnya adalah 0. Nah, artinya dia baik dia, karena kita batasi 2010 sampai 2020, makanya di bawah 2020 dia akan menghasilkan nilai 0. Nah, jadi ini dia fungsi if-nya ya teman-teman. Jadi ada kondisi. Seperti itu fungsinya.
Nah, ini bisa dipakai untuk macam-macam ya. Ketika teman-teman menemukan kondisi-kondisi, ada dua gitu. Jika misalnya harganya segini, maka beli. Lainnya enggak gitu. Jika dia di atas segini, maka keputusannya adalah, atau harga maksimal segini, keputusannya beli. Di atas itu enggak gitu misalnya. Bisa juga diterapkan. Nah, inilah dia fungsi if yang pertama di sini. Kemudian fungsi if yang kedua ada di sini. Karena apa? Karena pohon itu akan ditebang setelah 40 tahun. Jadi sama. Jadi kurang lebih sama. If then else juga. Jika waktunya di atas 2040, maka pohon karet akan ditebang dengan fraksi penebangan 50%. Baru dia ini. Sehingga kita dapetin kayunya berdasarkan berapa pohon yang ditebang. Lainnya berarti ketika di bawah 2040 dia adalah 0. Jadi seperti ini. If then else ada condition, ada on true, ada on false. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi inti ceritanya itu adalah itu. Jadi penggunaan dari if then else. Nah, kalau di sini time ini, kalau teman-teman nanya, kok dia bentuknya ya, ini adalah shadow variable yang sebenarnya saya pernah ajarin ya. Shadow variable itu selain dia untuk shortcut, perbedaan PowerSim dan FanSim, ketika kita fungsinya sama ya, if then else di PowerSim juga sintaknya seperti itu, hanya dia ada tambahan undefinite, sama aja. Jadi condition on true, on false, ada yang terakhir undefinite. Cuma jarang dipakai, cuma pakai dua, on true sama on false. Hanya saja ketika kita menuliskan if time, di PowerSim langsung ngerti teman-teman. Di PowerSim tuh langsung ngerti. Jadi nggak perlu kita buatkan struktur seperti ini. Time begini ini nggak perlu. Berarti yang di PowerSim tuh dia nggak isi ini pasti. Nah, time ini nggak ada tanda panah ini, kesini sama kesini ini nggak ada. Jadi dia yang PowerSim tuh kalau buat strukturnya hanya ini aja. Nah, ini aja. Ini aja udah cukup. Nggak perlu ada time. Karena dia sudah ngerti langsung ketika kita settingnya dia time 2010 sampai 2050, dia langsung paham. Nah, bedanya di FanSim itu. FanSim harus dimunculkan. Dia harus dilibatkan di dalam struktur. Cara yang memunculkan adalah klik shadow variable di mana aja. Nah, disinilah pilih time. Nah, ini time. Akan dimunculkan di mana kalian mau ya. Di sini kebetulan sudah muncul sekali jadi. Oh, ini sudah muncul. Jadi seperti itu. Tinggal karena kita perlu mention dia. Nah, ketika kita sudah memunculkan, dia akan kelihatan di kotak kanan. Nah, kotak kanan ini artinya adalah variabel yang terkait dengan penebangan. Ada fraksi penebangan, ada pohon karet, ada time. Nah, jadi time yang dimaksud ini adalah ini. Time di sini adalah time yang kita gunakan 2010 sampai 2020. Sehingga dia paham. Jadi ini berpengaruh ke sini. Waktu akan internally defined simulation time year. Ini mempengaruhi kotak karet. Nah, kalau ke sini ya udah sama aja. Kalau fungsi daripada kasnya tinggal pendapatan keluar pengeluaran. Ini tinggal fungsi kali kan, kali bagi aja. Pendapatan adalah jadi dia akan ngikut ketika penjualannya ini 0, otomatis pendapatannya dia ini akan 0. Nah, di sini ada satu fungsi lagi yang sebenarnya dia mirip seperti if then else, teman-teman. Namanya adalah fungsi min sama fungsi max. Secara sintaks dia kurang lebih mirip dengan yang if then else. Hanya saja dia ada perbedaan. Nah, ceritanya di sini ya, coba dengan struktur ya. Kas, setoran. Nah, setoran saya pakai rumusnya ada max di sini ya. Ada max. Jadi ketika ada suatu saat, mungkin ya, misalnya ini kan karena baru strukturnya, karena sudah kita atur pengeluarannya 2 juta. Nggak mungkin dia pengeluaran itu lebih besar daripada, ini pasti akan lebih besar ini. Karena kita isi kasnya di awal adalah 1 kali 10 pangkat 6, berarti kita punya kas 1 juta lah ceritanya awalnya. Nah, kas 1 juta, penjualan masih 0. Logikanya, kalau punya kas 1 juta, pendapatan dari penjualan getahnya masih 0, sedangkan kita sudah punya pengeluaran 2 juta, otomatis dia akan menjadi minus kan ya teman-teman ya, cash flow-nya. Nah, berarti kalau dia minus, kalau masuk ke sini kan otomatis tabungannya min. Salah berarti struktur yang kita bangun kan.
Makanya kita perlu menggunakan sintaks yang bisa memfasilitasi agar hasilnya di sini tidak min. Sintaksnya itu apa? Sintaksnya itu adalah max. Max itu sama juga dengan if ya sebenarnya ya. Ini bisa kita gunakan if juga. If yang ada terlibat di sini adalah fraksi tabungan, kas, dan nominal bunga. Maksudnya fraksi tabungan ini adalah persentase berapa persen dari kas ini dia akan nabung. Kita pakai 10% kan. Misalnya dia punya penghasilan 1 juta gitu yang bersih setelah dikurangi pengeluaran. Dia nabung 10%-nya berarti dia akan nabung 100 ribu. Itulah maksudnya dikali ini 10%. Nah kalau setoran ini adalah perputaran hasil dari bunga. Nominal bunga ini hasil dari bunga pasti akan ditambahkan langsung. Kan teman-teman paham lah logika ini. Sehingga tabungan itu adalah fungsi daripada setoran ya. Fungsi daripada setoran. Ya kan? Fungsi daripada setoran. Tabungan itu adalah sama dengan jumlah setorannya. Setoran, berarti setoran adalah kan tabungan atau kas yang kita punya dikalikan fraksinya 10%-nya itu baru ditambah dengan nominalnya setelah berputar kan nominal bunga. Kalau pakai if bisa juga if jika sebuah condition tabungan atau kas if kasnya if kas jadi kasnya ini lebih kecil atau sama dengan 0 gitu. Conditionnya berarti lebih kecil atau sama dengan 0 bisa pakai if ya. Maka on true-nya adalah 0. Atau kita bikin jika kasnya itu di atas 0. If kas, if condition, if kas lebih besar daripada 0, on true-nya adalah rumus ini teman-teman. Maka kas akan dikali fraksi tabungan, ditambahkan dengan nominal bunga. Tapi di lain sisi berarti dia 0. Nah, akan lebih tepat jika kita menggunakan fungsi max ya. Kita ingin mencari nilai terbesar atau terkecil. Max itu adalah untuk mencari nilai terbesar, min itu untuk mencari nilai terkecil. Jadi kalau kita lihat sintaksnya bisa dicari di sini ya, nih max. Ada max, ada X1, ada X2. Ini bisa sampai X3, X4, X5, X6. Jadi yang dimaksud dengan max di sini adalah memilih yang terbesar di antara deretan angka yang ada. Misalnya di sini 1, di sini 2, kalian isi. Kemudian ada X3-nya 3, 4, 5. Maka dia max daripada data itu adalah X5. Karena X5 paling besar nilainya 5. Nah, dalam kasus ini, kita hanya punya 2 kan. Kita hanya punya max daripada ini, yang mungkin saja hasilnya min kan. Kalau kasnya di sini min, dia kan pasti min hasilnya di sini kan teman-teman. Dia akan memilih yang lebih besar. 0 apa min, dia akan milih 0 pasti. Makanya saya gunakan fungsi max. Walaupun di sini kasnya min, nanti dia akan memilih karena di sini max. Kita pilih nilai terbesar daripada 2 antara 0 atau dari sintaks ini. Kita pilih nilai terbesarnya. Yang mana yang terbesar? Kalau ini menghasilkan angka di atas 0, dia akan pilih yang ini. Artinya kasnya ini pasti di atas 0. Atau ketika dia min, dia pilih yang ini. Berarti tidak nabung artinya. Artinya ke sini ini tidak ada setoran. Tidak nyetor ya, artinya 0. Berarti tabungan yang masuk tidak ada. Nah, jadi seperti itu. Kalau dia min fungsinya teman-teman. Kalau fungsinya di sini adalah kita pakai min, dia akan pilih yang kecil. Tergantung struktur yang teman-teman ingin bangun apa. Kalian ingin memilih angka terkecil. Misalnya kemacetan, begitu katakan. Kalian persepsikan kemacetan tertinggi itu nilai koefisiennya adalah 1 gitu. Nah, ketika kalian masukkan ke situ, maka dia akan pilih supaya nggak terjadi macet, itu kalian pilih menggunakan min. Jadi yang pilih yang paling kecil. Gitu. Jadi dia nggak akan mungkin lebih daripada 1 gitu. Kalau di sini dia akan ketika lebih kecil daripada ketika dia menjadi minus, dia akan memilih 0 di sini. Karena ini yang lebih besar, tergantung max atau min. Jadi ini dia sintaksnya seperti ini. Oke, untuk running bisa teman-teman scan aja, kita override aja. Jadi kalau yang mau dilihat, misalnya ini kita ingin lihat kita ingin lihat pohon karet dan kita pakai shift ya. Diklik aja shift, ditahan. Nah, kita lihat. Nah, inilah dia.
Kita lihat satu-satu ya. Nah, getah karet, nah kan dari tahun 2010 sampai 2020 kita nggak punya getah karet kan. Nah, 2020 baru dia panen banyaknya ini. Jumlah panennya pasti sama karena pohonnya masih sama. Sampai dengan 2040. Di 2041, nah karena sudah mulai ditebang setengah, dia akan turun mengikuti jumlah pohon yang ada. Sampai dia akhirnya, sampai dia akhirnya akan habis. Sampai akhirnya dia akan habis. Nah, sementara kalau pohon karetnya, dia ada di atasnya lebih banyak. Sama juga dia akan habis mengikuti. Karena apa? Karena kan dia ditebang. Nah, dia akan mengikuti polanya seperti ini. Jadi inilah yang dipunyai. Sementara kalau kas, ini ada setoran dan tabungan. Nah, ini bahkan min ya, karena kita cash flow-nya min 2 billion. 2 juta kan. 2 million. Sampai tahun 2021. Artinya kita cash flow-nya min. Kan? Berarti setoran nggak ada harusnya di bawah 0 kan. Sementara kalau kasnya itu 0. Kita nggak punya kas. Nah sementara tabungannya kita baru punya kas itu setelah panen harusnya. Nah, di sini kita sudah jualan karet nih. Dan naik nih keuangan kita, sehingga ini hasilnya min tadi, cash flow-nya ini akan bertemu di equilibrium di sini. Sehingga akan ada setoran mulai dari tahun 2000 ini. Nah, dari 2033 mulai ada setoran naik. Sehingga tabungan juga akan mulai naik. Yang tadinya ini ada ininya ada setorannya paling bawah ya karena masih sedikit, kasnya yang paling tinggi, tabungan ada di bawah kas. Seiring berjalan waktu, setorannya bisa lebih tinggi daripada kas dan lebih tinggi daripada tabungannya. Jadi ini tabungannya, kemudian ini karena yang hijau ini adalah kas, makin banyak nabung, karena nabung ada bunga, kas dipotong pengeluaran, nah setoran yang paling tinggi ya, karena setorannya menghasilkan paling banyak, kemudian dari setoran ini setelah dipotong pengeluaran, dia akan menjadi kas, nah sisanya ini adalah yang ditabung. Karena kas ini kan dipotong pengeluaran ya teman-teman ya, kalau kita masukin lagi satu pengeluarannya coba. Nah, di sini pengeluaran warna apa nih? Pengeluaran warna merah. Yang 2 juta ini dipotong ini ya, tetap. Sehingga seperti inilah dia hasil daripada si grafiknya. Kalau kita lihat tabungan aja. Nah, tabungannya kan 0. Tidak ada tabungan min ya teman-teman ya. Kalau kita lihat detailnya tabungannya berarti 0 kan pertama. Nah, jadi kita punya duit 1 juta, dia akan nabung 100 ribu. Di awal-awal. Jadi seperti ini. Tidak ada min. Sehingga dia akan begini. Tabungannya dimulai dari 2024 ini udah mulai naik dan ada faktor bunga juga. Oke, mungkin ini yang pertama. Jadi nanti kalau pertanyaan, silahkan ada yang tertarik memainkan ini sangat dibatasi ya, silahkan bisa di japri. Ini yang pertama untuk fungsi kondisi atau dikenal fungsi if ya. If dan else atau fungsi if biasanya orang menyebutnya. Baik di PowerSim ataupun di Vensim. Jadi itu yang pertama. Nanti saya kasih ini ya. Selanjutnya yang kedua, supaya langsung kalau ada yang mau tanya silahkan tulis atau ntar sekalian mau open mic juga boleh. Atau mau tanya tugasnya juga boleh. Ntar. Kita lihat yang kedua adalah saya pakai stok beras ya. Ini yang kedua saya juga sudah buatkan strukturnya ya. Saya buatkan strukturnya kemarin ya, saya baru bikinin ya. Jadi biasanya sih saya mau langsung bikin, langsung praktein. Cuma biar nggak habis waktunya karena 2, jadi saya bikinin deh langsung. Ini kalau ini ceritanya, nah ceritanya di sini kalau kita sudah belajar yang kemarin kan yang ini. Kita sudah belajar kemarin yang ini kan. Bertanya, Manika sempat tanya kenapa kita bisa harus mempelajari ini. Nah ini saya kembangin lagi ya supaya agak kelihatan. Di sini ketika kita belajar ada yang namanya penduduk ya. Kita udah belajar yang kelinci juga kemarin dibatasi kapasitas ya karena kita ingin memakai fungsi grab.
Ada penduduk, ya ceritanya di sini tidak ada migrasi ya. Nanti silahkan kalau mau dilengkapi bisa nih. Semakin dilengkapi ini bisa ini, tapi untuk mencontohkan formula aja. Nah, penduduk dipengaruhi oleh kematian dan kelahiran. Jadi jumlah penduduk itu dipengaruhi oleh yang menambah itu adalah kelahirannya, yang mengurangi adalah kematian. Ini kita udah belajar. Kemudian kelahiran itu ada angka kelahiran atau fraksi kelahiran yang berpengaruh. Gitu. Kematian juga kematian. Nah, sekarang penduduk ini kita kembangkan. Penduduk ini ternyata butuh makan. Ceritanya, butuh makan. Ini baru kita petain adalah kita mau melihat kebutuhan beras ya. Kebutuhan beras. Mungkin ini supply dan demand aja ya pakai ya, biar nggak, karena nggak ada lahan ya ceritanya ini kita batasi ya. Kalau mau teman-teman nanti berbicara kewilayahan, misalnya di kebutuhan beras di Provinsi Bali gitu, katakan misalnya penduduk Provinsi Bali, di sini ada lahan sawahnya berarti yang masuk ke sini. Di samping ini kan ini secara keseluruhan. Kita hanya ingin ngelihat berapa yang dibutuhkan, segitu yang kita sediakan. Seperti itu. Kuat nggak dia, robust nggak sistemnya ini, bisa nggak mengatasi itu gitu. Nah, jadi penduduk ini butuh beras atau butuh makan, butuh nasi, beras. Nah, saya lihat ini sih saya sempat browsing ya, cuma saya kira-kira aja lah, juga nggak pakai juga, kita nggak untuk belajar aja nggak pakai angka yang beneran. Jadi rata-rata orang itu per orang itu makan ternyata dirata-ratakan ya. Jadi harusnya kan ada dewasa, anak-anak, perempuan itu lain, tapi kita rata-ratakan saja. Nah, tergantung nanti teman-teman mau bangun strukturnya sedetail apa gitu. Apakah banyaknya itu teman-teman sampai detailkan, silahkan. Apakah cukup, oh ini cukup angka rata-rata aja gitu. Karena sudah mencakup semuanya, dewasa, anak-anak, dewasanya dikelompokkan atau enggak umur sekian sampai sekian kebutuhan berasnya sekian, boleh silahkan. Tapi ini kita pakai rata-rata 120 kilo ya. Jadi setiap orang itu makan beras atau membutuhkan beras, nasi itu 120 kilogram per orang per tahun. Jadi kalau kita, ini kita model simulasinya adalah, udah cek udah oke ya. Kemudian ceknya juga udah oke. Ini kita simulasinya ini 30 ya. Jadi kita pakai angka 0 sampai 30. 30 tahun, time step-nya 1, unit time-nya year ya. Nah, jadi kita kebutuhan berasnya kan sudah tahu kalau ada jumlah penduduknya berapa, nanti berkembang seperti apa. Ini kan muter nih, dinamik nih, ini udah ada ngeloop, ini kan loop kecil kan, ini loop reinforce ke sini, ini loop balancing, ada dua loop kecil di sini. Dia akan menghasilkan kebutuhan beras, di mana nanti setiap penduduk itu makannya adalah 120 kilo, sehingga berapa nanti jumlah penduduknya tinggal dikali 120 kilo. Nah, sementara stok yang ada di sebuah kota itu, kita lihat di sini, saya pakai berapa ini, lupa saya. Pakai 10.000 kilo atau 10 ton ya, jadi satuannya harus sama ya. Kalau ton-ton semua berarti, kalau di sini kilo ya kita pakai 10.000 kilo. Nah, 10.000 kilo, di mana semua kebutuhan beras ini akan menjadi konsumsi. Nah, beras ini kan dia sifatnya akumulasi ya, di mana stok beras itu nanti akan dipengaruhi oleh supply ya. Jadi abaikan produksi sama demand. Demand ini adalah dari penduduk. Ini baru penduduk loh ya teman-temannya, belum kebutuhan restoran segala macam. Ini kan dibatasi misalnya, ceritanya begitu. Nah, kalau di sini kita ingin lihat stok beras ini dipengaruhi oleh banyaknya supply dan banyaknya demand. Di mana kita ingin membangun sistem yang loop. Jadi berapa besar kita produksinya itu pasti akan dipengaruhi oleh seberapa besar konsumsinya, kan begitu. Ketika ada tren daripada konsumsi, kita kan berproduksi itu, asumsinya di sini kita melihat kita berproduksi itu berdasarkan dari tren konsumsi atau bagaimana konsumsi itu terjadi fenomenanya. Yang mana konsumsi ini dipengaruhi oleh daripada kebutuhan beras. Kebutuhan berasnya ini dipengaruhi oleh penduduk ceritanya. Pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi banyaknya jumlah permintaan terhadap berasnya. Nah, ketika kita melihat sebuah fenomena itu dari konsumsi ini, kita tentunya akan melihat rata-rata konsumsinya. Nah, pola konsumsinya seperti apa sih? Nah, kita ingin lihat konsumsi ini adalah sama dengan kebutuhan beras.
Berarti yang besarnya ada di sini ini adalah sama dengan ini ceritanya. Walaupun nanti kan sangat kompleks ya. Nah, di mana rata-rata konsumsi itu adalah ketika kita ingin melihat, oh sekarang orang konsumsi berasnya sekian tahun ini. Nah, adalah data series di sana teman-teman. Misalnya kita katakanlah ini walaupun 30 tahun 0 sampai 30, kita pasti akan melihat ke belakang. Oh, kalau orangnya jumlahnya sekian dengan kebutuhan beras per orang sekian, kira-kira kita kan pasti akan melakukan kalkulasi atau mencoba merata-ratakan, atau kita ingin lihat, oh kayaknya kalau dengan seperti ini pertumbuhannya akan begini deh dia. Nah, itulah yang disebut dengan waktu merata-ratakan. Waktu merata-ratakannya kita pakai di sini adalah setengah tahun ya, karena di sini year. Waktu merata-ratakan itu kita ngelihat. Untuk kita merencanakan kebutuhan beras ke depan itu kita ngelihat atau melihat pola atau merata-ratakan pola itu ngelihat ke belakang lah ceritanya. Itu setiap berapa? Nah, kita tentukan di sini setiap setengah bulan karena kita ingin update kan. Kok setiap setengah bulan? Setiap setengah tahun. Boleh 1 tahun, tapi apakah sistemnya bisa robah? Silahkan nanti teman-teman coba sendiri. Waktu merata-ratakannya. Nah, kemudian sehingga rata-rata konsumsi itu adalah, nah, sebenarnya delay di sini kan ada waktu sejenak teman-teman. Oh, kayaknya seperti ini deh data series kemarin untuk melihat pola. Itulah yang dinamakan dengan delay di dalam sistem dinamik. Delay itu ada banyak, ada delay information yang paling sering digunakan ya, ada delay information namanya, ada delay material. Kalau dia delaynya bersifat seperti ini kan yang terjadi informasi ya. Oh, informasi kayaknya berasnya itu kemungkinan seperti ini deh polanya. Nah, yang terjadi delay itu adalah informasi. Itu teman-teman menggunakan dia rumusnya. Kalau di PowerSim ya, sebenarnya di Vensim pun juga delay informasi. Cuma dijadiin satu ya, apa karena ini Vensimnya tipe akademik atau student. Jadi dijadiin satu, kita pakai delay fix. Dalam delay fix ini ada delay information dan delay material. Nah, sementara kalau delay material itu untuk yang fisik. Misalnya, teman-teman mengirim barang. Nah, dari barangnya terkirim itu sampai dengan sampai, dia kan ada waktu menunggu. Ada jeda, ada delay, nggak langsung sekarang ngirim, langsung sampai, kan begitu. Nah, itulah nanti rumusnya kalau teman-teman seperti itu tuh menggunakan delay information, delay material. Kalau ada sesuatu yang fisik, nyampe-nya itu perlu jeda, dia delay material. Tapi kalau sifatnya dia abstrak gitu, nggak bisa kita lihat. Bisa sih sebenarnya kita lihat, tapi dia bukan berupa barang, berupa informasi. Nah, ini kan kita di sini berupa informasi data kan. Nah, dia delay namanya delay information. Tapi kalau di Vensim kita hanya menggunakan rumus ya, kita pakai delay fix ya, delay fix. Oke, nanti kalau di sini tinggal ini tanda delay ya. Ini ada delay. Jadi dari konsumsi sampai merata-ratain, ngerencanain lah istilahnya. Di sini ada delay. Ini bisa diklik kanan ya. Di sini ditandain delay marknya. Jadi ada tanda strip 2 nih. Dari konsumsi rata-rata konsumsi itu kita peroleh dari data konsumsi. Tapi ada delay information di sini. Nah, inilah waktunya kita akan melakukan pengecekan setiap 6 bulan atau setengah tahun sekali. Sehingga rumusnya, kalau delay itu strukturnya itu adalah sintaksnya. Coba ada delay fix. Input, delay time, initial. Nah, biasanya input sama initial ini sama ya teman-teman ya. Yang kita ingin tambahkan atau kita ingin delaykan. Nah, jadi kalau kita berbicara di sini, apa sih rata-rata konsumsi? Rata-rata konsumsi itu adalah konsumsi, pola dari konsumsi, yang akan kita lihat atau kita update setiap waktu kita merata-ratakan, atau delay-nya dia. Yang kita tentukan di sini adalah setengah tahun. Di mana kita juga ingin lagi melihat initialnya. Ini kan inputnya ini, initial awalnya itu adalah nilai awalnya lagi adalah dia, nilai konsumsi itu. Pada tahun itu. Jadi dia per tahun, Pak. Kan kilogram per year. Jadi dalam 1 tahun itu berarti kita 2 kali merata-ratakan. Artinya ke setiap setengah tahun itu kita ingin update gimana sih polanya. Jadi seperti itu. Sehingga ada delay fix.
Sehingga akan diperoleh rata-rata konsumsi. Akan diperoleh rata-rata konsumsi. Nah, awalnya, teman-teman ya, awalnya di sini pasti akan selalu ada gap ya. Dalam artian ketika produksi ketika produksi tidak memenuhi konsumsi atau sebaliknya produksi melebihi konsumsi, di sini pasti ada gap. Karena makanya untuk memenuhi itu kita perlu ada stok barang yang diinginkan. Nah, dasarnya jadi mau nggak mau saya harus gambar ya. Mudah-mudahan waktunya cukup. Jadi misalnya ada supply. Kemudian ada demand. Ada stok yang salah. Dan ada dasarnya kenapa bisa terjadi seperti ini itu adalah ini. Pakai bahasa yang lain. Itu sales lah. Nah, kalau memang seperti ini saja, ada sewaktu-waktu sales ini bisa terjadi lebih besar daripada supply. Ya kan? Dan tentunya dia pasti akan ada kekurangan di sini. Ada yang namanya gap. Ada yang namanya selisih di sini. Ini kan pasti akan selalu terjadi ya teman-teman ya. Ketika kita melakukan supply, untuk menjaga stoknya ini, misalnya kita punya stok berapa, misalnya katakan awalnya 10 gitu. Kemudian kita ingin melihat supply, kemudian ada sales. Ketika salesnya lebih besar daripada supply-nya, stok ini pasti akan terambil. Misalnya katakan kita punya stok 10, supply 10, sementara salesnya 30. Nah, berarti dia stok ini pasti akan ada selisih atau minus atau gap. Nah, inilah yang harus kita perhitungkan agar sales ini jangan sampai terjadi negatif di sini dan stok ini bisa selalu terjaga. Makanya kita harus selalu melihat selisih. Selisih ini datangnya dari mana? Kita harus menetapkan. Setiap perusahaan atau orang-orang itu pasti biasanya menetapkan, oh kita punya buffer. Kalau belajar P3 pasti sudah belajar yang namanya buffer. Atau bahan penyangga atau stok penyangga. Kita selalu ingin punya yang namanya stok penyangga ini. Iya kan? Kita selalu ingin punya yang namanya stok penyangga ini. Nah, sehingga kita bisa selisih inilah yang kita jadikan nantinya sebagai koreksi kan, sebagai koreksi begitu kan. Inilah yang kita bisa jadikan koreksi. Dia akan masuk ke sini. Sebenarnya awalnya adalah begini. Nah, dia akan masuk ke sini. Inilah yang harus kita cari. Hanya saja, kenapa ini konsepnya delay? Di dalam dunia nyata, ketika terjadi selisih, misalnya saat ini nih kita salah perencanaan, katakanlah beras. Beras itu kan, kalau nggak salah siklus beras itu 3 bulan, 4 bulan ya, 3 bulan, 4 bulan. Kemudian kalau kita impor, ya siklus dari awal perlu mulai impor, kita order sampai impor kita datang itu perlu waktu 6 bulan. Nah, itulah yang dinamakan dengan delay ya teman-temannya. Jadi, ada waktu menunggu, nggak serta-merta ketika nanti ini defisit, ketika kita sudah mau pesan, ini sudah nambah lagi permintaannya dan akan bertumpuk-tumpuk kekurangan kita. Sehingga kita perlu mengantisipasi lebih awal, karena waktu kita untuk memesan itu perlu 6 bulan kita nunggu sampai berasnya itu datang sesuai dengan gap ini. Nah, makanya dibentuklah dia struktur yang lebih kompleks untuk bisa menangani permasalahan ini. Sehingga dibentuklah dia seperti ini. Nah, kita tentuin, oh pokoknya di gudang kita harus selalu punya stok atau buffer atau stok yang diinginkan adalah, tadinya stoknya ini kan kita pokoknya harus punya 20 ton ada di gudang. Ternyata nggak bisa seperti itu.
Karena ini selalu meningkat kan? Ini selalu meningkat. Awalnya tadi dia nggak ada tanda panah nih. Nah, pasti seperti itu. Kita hanya punya stok yang kita inginkan biar selalu ada. Hanya ternyata ini juga tergerus kalau ini semakin masif permintaannya. Di sini ini semakin growth-nya ini semakin tinggi pertumbuhannya, kelahirannya kita tinggiin di sini, ini akan masif nih kebutuhan konsumsi berasnya. Kalau kita naikin di sini nih, kita mainin skenario di kelahiran ini, akan masif growth penduduknya, di sini akan masif juga. Otomatis ketika stoknya tadi kita mikir, oh 50 kilo kita punya aman lah, nggak bisa. Makanya perlu waktu merata-ratakan tadi untuk rata-rata konsumsi. Makanya kita perlu lihat pola di sini ini seperti apa. Otomatis stok yang kita rencanakan itu harus dynamic juga. Nggak bisa kita, oh stoknya kita pokoknya 50 ya aman dah. Untuk 30 tahun ke depan nggak mungkin. Karena di sini terus bertumbuh. Makanya kita perlu tanda panah lagi ke sini. Stok yang kita harus punya minimal itu harus dipengaruhi oleh rata-rata konsumsinya begitu. Oh, pola konsumsi sekarang seperti ini. Oh, stoknya harus dipengaruhi sama pola konsumsi. Baru kita lihat juga ada yang namanya coverage time atau waktu untuk mengcover. Ketika kita menskenariokan stok yang kita inginkan ini, dia ini bisa cover kita tuh selama berapa lama. Nah, kita setting di sini. Coverage time-nya itu adalah 1,5 tahun. Kita setting untuk bisa menjaga 1,5 tahun. Karena kita merata-ratakan di sini 6 bulan otomatis. Kalau 1,5 tahun logikanya ya, jadi ini bisa kita mainin ya. Oh masih bisa nih kalau coverage time-nya kita jaga untuk 1,5 tahun stok yang kita mainkan. Dia bisa mengcover untuk waktu itu. Nah baru inilah yang masuk ke dalam gap. Stok beras yang kita punya ada gap. Nah di sini ada yang namanya waktu koreksi juga ya teman-teman ya. Jadi setiap berapa lama sih kita ingin melihat, sama kayak di sini waktu merata-ratakan, setiap berapa ini sih kita ingin mengkoreksi bahwa yang antara stok yang kita punya dengan stok yang kita inginkan tuh selalu dia berjalan beriring begitu. Sehingga kita perlu waktu koreksi dan kita samakan di sini 1,5 tahun dengan coverage time-nya. Sehingga nanti permintaan ini bisa kita tanggulangi dengan kita lihat tren konsumsinya, kita tahu seperti apa. Kemudian dari tren konsumsi yang kita sudah lakukan istilahnya waktu untuk merata-ratakan ya, kita lakukan riset untuk melihat pola atau delay itu tadi, ditambah dengan gap-nya. Sehingga nanti permintaan itu adalah fungsi daripada gap ditambah rata-rata konsumsi. Dari gap antara yang diinginkan dengan stok yang kita punya, jadi kan ini kita selalu pingin buffer segini. Stok yang kita punya aman nggak sih? Sudah sesuai nggak dengan ini? Kalau stok beras yang kita punya sama dengan stok yang diinginkan, berarti otomatis gapnya di sini 0. Berarti kita akan melihat hanya dari rata-rata konsumsi saja untuk permintaannya. Tapi begitu stok kita lebih kecil daripada ini, daripada stok yang diinginkan, dia akan kita tambahkan ke sini sebagai permintaan untuk bisa mengisi supaya ini berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Dan ini pun dia dinamik, tidak statis gitu loh. Ini tidak kita lihat dari pola konsumsinya. Dan kita hitung coverage time-nya. Nah, dari kita tahu jumlah permintaan beras yang real yang ada di lapangan, kita harus mesen kan. Nah, mesennya itu ada delay. Ini yang tadi saya bilang, setiap 6 bulan atau setengah tahun. Baru dia akan datang si berasnya gitu. Kita pesan sekarang, lagi 6 bulannya baru datang berasnya, baru bisa masuk ke supply, baru bisa mengisi stok kita lagi, baru bisa untuk memenuhi. Dan ini berputar terus siklus ini karena dia dynamic seperti itu. Inilah dia kegunaannya. Kalau semakin kesini sudah mulai nambah ngerti, sekarang dijelasin kayak gini, tak lagi membayangkan dunianya. Jadi seperti itu. Sekarang kita akan lihat sintaksnya, jadi itu sudah nggak perlu. Nah, delay tadi sudah saya jelasin ya, di sini ada delay. Sintaksnya seperti apa sudah saya jelaskan. Di sini juga ada delay di produksi atau supply ya sebenarnya. Delay fix dari ada permintaan, sejumlah permintaan sebagai input. Permintaan itu akan bisa terpenuhi atau akan datang itu setelah 6 bulan. Di mana sebagai inisial awalnya adalah permintaan di tahun T atau tahun ke N, itu model yang kita tentukan. Satuannya adalah kilogram per
year. Sementara kalau coverage time ini stok yang diinginkan adalah, nah, waktu kita coverage time-nya dikali rata-rata konsumsi. Misalnya rata-rata konsumsinya kita kan tadi satuannya adalah kilogram per year. Sementara stok yang diinginkan di sini adalah kilogram. Karena kita ingin sesuai dengan ini, stok yang kita inginkan kilogram. Sehingga coverage time-nya adalah dikali dengan ini. Jadi kilogram, sehingga gap-nya adalah kilogram per year, karena kita ingin ngelihat. Di sini ada waktu kita mengkoreksi 1,5, kita samakan dengan di coverage time-nya. Sehingga diperolehlah seperti ini. Dan ketika kita coba running, karena already exist, ya udah ya saja. Kita lihat kalau dari jumlah penduduk, grab. Nah, jumlah penduduknya dari 10.000 dia akan grow dalam 30 tahun ke depan. Karena apa? Karena saya setting di sini kelahirannya pasti lebih besar. Kelahirannya adalah 0,2, sementara kematiannya 0,15 kalau nggak salah. Ya. Dan inilah kita atau kita mainin, dia akan ngaruh kepada beras yang ada gitu. Beras yang diproduksi. Sementara kalau stok berasnya kita lihat, stok berasnya kita lihat, nah ini dia berfluktuasi, semuanya kita gabungin ya, penduduk, stok beras, produksi, konsumsi. Nah, ini kita belajar membaca grafik ya. Kita satu-satu. Kita penduduk sama konsumsi dulu. Nah, penduduk sama konsumsi adalah hal yang sama kan. Kebutuhannya dia akan sama, polanya dia akan membentuk grafik seperti ini. Karena jumlah penduduk itu kan mempengaruhi konsumsinya kan, begitu. Oke. Berarti kita, nah kemudian produksinya, nah tadi ada di awalnya di atas. Tapi karena untuk memenuhi stok ini kan dia sempat turun. Tapi akhirnya berhasil rebound lagi. Nah, di sini terjadi fluktuasi. Ada kala di mana jumlah produksi itu ada di bawah daripada konsumsi. Tapi tidak apa, karena apa? Karena kita punya stok yang menjaga. Nah, ini dia teman-temannya. Stok yang tadinya 0, ketika produksi kita mengalami penurunan sejauh ini, sini kebutuhan yang terus naik dari beras ini sudah di-cover dari si stoknya. Stoknya kita sempat tinggi di sini, produksinya kita yang agak rendah di sini, tapi ini masih ada di bawah. Ketika garis biru ini masih di bawah dari 2 ini, maka dipastikan stok beras aman ya teman-teman ya. Ya kan logikanya begitu. Ketika garis kebutuhan ini ada di bawah daripada hijau dan putih ini, ya akhirnya seiring berjalan tahun, ini apa nih? Stok beras selalu di bawah. Tapi tetap ada, kan stok beras selalu ada. Karena produksi kita sudah ada di atas selalu. Produksi kita selalu bisa surplus, dalam artian selalu bisa memenuhi. Karena dia ada selalu di atas dari kebutuhan. Kalau kita ingin melihat lebih dinamik lagi, kita bisa gunakan ini, input-output ini. Namanya input-output object. Kita klik dulu di sini. Kita masukin slider ya, kita pilih input ya, input slider, kita pilih konstan, kita cari kelahiran ya, coba kita akan tingkatkan kelahirannya. Tingkatkan kelahiran, oke dulu. Nah, kita ingin mainkan dia sebagai trigger atau sebagai yang akan kita intervensi. Kemudian kita ranking, kan dia tadi 0,2 ya kalau nggak salah. Kita ranking dari 0 sampai 0, atau 0,8 lah katakan begitu ya. With increments-nya atau peningkatannya adalah 0,1 itu katakan. Benar nggak sih? Benar nggak sih ini 0,2, kita cek dulu biar nggak salah. Ya benar ya, jadi kita akan batasi terkecilnya 0, terbesarnya adalah 0,8 tadi. Nah, sementara baru satu nih ya, satu kita coba input-output lagi. Kita ingin lihat output workbench tool ya. Jadi ini untuk output, ini tadi kita main di input, kita main level. Sekarang kita ingin lihat stok berasnya.
Oke, kita ingin lihat stok berasnya seperti apa. Di sini kita pilih graf ya. Graf dia akan muncul seperti ini. Nah, oke, setelah sudah, ini kita geser sedikit. Nah, di sini adalah stok beras, di sini adalah kelahiran. Nah, yang kita pakai bukan yang ini ya teman, yang kanan ini, teng. Nah, ini kan tadi yang sudah kita lihat kan. Kita lihat saja. Nah, kalau ada yang hitam-hitam ini adalah yang sebenarnya kita bisa permainkan ya teman-teman ya. Tapi ini nggak yang sedetail ini kan. Di sini baru dia kelihatan jelas. Kelahiran ini kan 0,2 di sini. Nah, ini kita sudah bikin tadi batasnya 0 sampai 0,8. Ini stok berasnya grafiknya sama dengan ini kan. Kalau kita naikkan di sini, ngaruh nggak dia? Oh, berubah kan stok berasnya? Kalau sampai ini justru berarti ini sebenarnya yang saya bangun ini kalau untuk sampai masif sekali nggak bisa sebenarnya teman-teman ya. Sebenarnya nggak bisa. Ketika kita naikin. Nah, ini masih bisa kan? Masih cukup lah berasnya, stok berasnya. Kalau ada kelahirannya jadi 0,4. Nah, inilah yang harusnya kita nilai. Seberapa kuat sistem kita bisa, struktur yang kita bangun. Nah, ini sudah mulai agak drop dia nih. Nah, di sini sih di 0,5 atau tinggi sekali nggak bisa. Artinya kalau kita kasihkan kematiannya itu lebih tinggi, lebih aman berarti stok berasnya kan. Atau kematiannya kita kecilkan. Nah, jadi ini untuk bermain-main. Nanti silahkan teman-teman coba. Ini karena nggak full ya, hanya untuk memperlihatkan. Jadi belum istilahnya secara sampai detail banget belum. Jadi ini baru kita istilahnya trial. Itu seperti hanya ingin menunjukkan untuk teman-teman kalau untuk ini skenario misalnya apa yang mau kalian ganti waktu merata-ratakan atau apa di sini ya. Bisa saja misalnya apa yang akan kalian gantikan trigger delay-nya atau apanya yang kita kalian atur sehingga di sini bisa mempengaruhi daripada si stok berasnya. Jadi seperti itu. Jadi semakin ke sini ketika saya simulasikan mudah-mudahan semakin terlihat apa sih sebenarnya kegunaan kita belajar sistem dynamic itu ya seperti ini. Tidak hanya memproyeksi, ini kan business as usual ya dalam artian kita nggak lakukan intervensi atau kita hanya current skenario aja kita biarkan terjadi alami ya begini dia. Tapi kalau kita skenariokan di sini misalnya anggap nanti akan terjadi bonus demografi ini akan naik, nah dia akan berubah nih. Sekarang yang kita inginkan seperti apa? Kalau trennya menurun, misalnya trennya naik, yang kita inginkan apa? Yang mana kita mau intervensi? Nah, inilah bisa yang ujung-ujung inilah bisa jadi trigger. Nah, ketika ingin membangun trigger, inilah yang akan muncul di input terkontrol nanti. Yang namanya trigger ini akan kita kontrol. Itulah sebagai manajemen pengendalian kita. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dua function ya dalam waktu yang cepat ya. Memang kalau ingin belajar nggak bisa yang di kuliah gini nggak gitu loh. Jadi memang harus terus gitu dan face to face, dan yang namanya model ini sekarang kita lihat bener, besok kita lihat kok kayaknya nggak kayak gini, bisa berubah. Nah, makanya kita harus tentukan seberapa kita ingin membatasi gitu. Yang sedang penelitian ini sekarang yang ambil dari ya mungkin beberapa teman-teman sempat ikut UP-nya dari ambil ini tentang pengelolaan minyak goreng bekas yang saya jadikan contoh itu ya di Kota Denpasar. Dia akan mencoba membangun strukturnya itu seperti apa. Sehingga nanti ke depannya pengguna minyak goreng bekas itu bisa terserap, dikelola untuk jadi produk. Nah, ininya seperti apa? Behavior nanti yang dihasilkan seperti apa dari struktur yang akan kita coba bangun. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Atau mungkin ada di chat. Cuma absen aja ya. Oke, kalau cukup silahkan cukup. Untuk absen saya nggak tahu ya, saya serahkan kepada Andre bagaimana sistemnya, apakah ini akan di absen atau bagaimana. Andre yang lebih tahu ya dengan Pak Agung. Tapi yang jelas Pak Agung menugaskan saya untuk menuntaskan ini, gitu sih yang saya tangkap untuk fungsi daripada delay dan if. Ini pertama kali di kelas loh ya teman-teman, dan dilakukan secara online. Jadi kembali 2018 adalah angkatan transisi. Saya belum pernah istilahnya di materi secara kelas gitu menyampaikan fungsi yang tadi itu. Biasanya itu hanya kalau kita udah berdua atau yang tertarik grup kecil baru keluar sampai yang tadi.
biasanya cuma sampai grab lookup aja atau enggak cara-cara, karena kan habis waktu itu kayak kalau offline kemarin-kemarin kan habis kayak nyoba langsung, jadi kita ngecek kamu udah bisa belum, kendalamu di mana, atau ada nggak bisa install, atau oh, kok error dia pak, gimana caranya. Jadi tapi teman-teman tidak merasakan itu karena kita melakukannya secara online, tapi sudah dapat sampai ke fungsi ini. Jadi kalau untuk membangun struktur untuk penilaian ya sudah cukup. Ada pulse, ada step lagi sebenarnya, tapi belum keluar ya di sini. Kalau memang ntar ada yang tertarik, nanti kita bisa sambil ngobrol-ngobrol. Kalau yang tahu mungkin markas saya di yang tertarik manajemen ya, markas saya di lab manajemen pojok itu. Ya kalau yang ingin bergabung, yang teman-teman manajemen yang tertarik ataupun enggak ya proses pun juga boleh ya. Kita diskusi bisa aja, tanya aja Deria, nanti Deria yang ngatur untuk schedule. Kalau ada yang tertarik dengan ini pakai Fansim bisa. Kalau yang punya Windows PowerSim lebih nggak old style ya. Kalau Fansim ini kan yang tadi tampilannya dia agak old style, tapi kalau yang PowerSim itu dia lebih komunikatif lah, desainnya lebih kekinian. Cuma fungsinya sama, cuma agak-agak beda mungkin di koma atau di titik koma itu aja, tapi secara logikanya dia sama dan penggunaannya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Atau nanya tugasnya atau kayak gimana, oke boleh, silahkan tanya di chat atau di langsung open mic juga boleh. Silahkan. Kalau saya serahkan waktunya ke teman-teman. Oke, gimana? Nggak ada? Sudah cukup? Gimana? Atau sudah pusing? Silahkan mungkin. Kalau sudah cukup atau gimana? Mungkin ada yang mewakili satu. Terkait tugas, tugasnya gampang ya. Saya pastikan tugasnya nggak ada delay. Tugasnya nggak ada delay, nggak ada if, itu yang saya berikan. Ada cuma grab aja atau look up aja. Yang kemarin sudah sempat tak minta Andri untuk perbaiki. Sudah cukup Pak Salsabila. Oke, Safira. Jadi cuma sampai look up. Dan itu sangat sederhana. Oh, saya kasih clue udah. Ada yang mau tanya nggak lagi ya? Silahkan. Kesempatannya saya kasih tanya di sini. Mungkin nanti sambil jalan sudah pusing. Oke nggak? Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi ini kita kalau yang suka mengkonsep atau merencanakan satu kaitannya dengan kebijakan ya ini toolsnya ya. Oke, kalau memang tidak ada, saya stop record dulu.